pengikutnya Syekh Yusuf Makassar untuk bisa menjadi sebuah gerakan keislaman yang semakin luas. Nah, ada pula selain itu setelah Yusuf Makassar ini ada yang namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Muqayyim dan Kiai Abbas di Cirebon, Habib Ali Habsyi Kuitang dan Habib Usman Husain Alaidrus dari Bandung. Ada Kiai Ahmad Sanusi dari Sukabumi, ada Syekh Suki dikenal dengan Maulana Beruncing, ada Syekh Nawawi Al-Bantani dan seterusnya. Nah, seluruh tokoh ini adalah tokoh-tokoh Islam yang melakukan pergerakan terhadap gerakan-gerakan imperialisme Belanda dan juga Inggris. Termasuk diantaranya di sini ada tokoh yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani kita tahu ya bahwa ulama yang sangat produktif, bahkan juga termasuk tokoh yang sangat berpengaruh terhadap keilmuan keislaman di Indonesia. Tapi beliau juga melakukan perlawanan sebenarnya. Di antaranya beberapa murid beliau melakukan pergerakan di daerah Banten, yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai pergerakan petani Banten. Petani Banten. Yang dalam sarkofagus beliau itu disebutkan sebagai pemberontakan petani Banten. Itu juga salah satu di antaranya adalah murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dari sekian bentuk timeline ini sampai ke abad 18 dan 19 ini, kita bisa melihat tuh bahwa bukti peninggalan makam para ulama di setiap daerah juga akan cerita setiap tokoh dari penduduk setempat yang tidak tercatat dalam catatan sejarawan, serta naskah-naskah peninggalan di seluruh Nusantara merupakan bukti kuat sejarah pergerakan ulama dalam menyebarkan Islam dan melawan penjajahan. Artinya dalam berwaktu-waktu berabad yang telah lalu itu, kita bisa melihat bahwasanya ada gerakan yang sama, bahwa mereka memang digerakkan oleh keadaan yang sama, yaitu keadaan ingin melepaskan diri dari penjajahan. Tapi perlu diingat bahwa mereka atau beliau-beliau juga adalah seorang tokoh agama, seorang ulama dan seorang syekh yang melakukan perlawanan terhadap imperialisme. Tapi kita bisa melihat kesamaan itu, yaitu adanya gerakan keislaman dan juga gerakan kewilayahan atau kemudian disebut sebagai nasionalisme. Artinya pada sejak berabad-abad lamanya tokoh atau ulama kita itu sudah membicarakan atau meneladankan adanya korelasi kuat antara agama dan nasionalisme. Bagaimana kita bisa mempertahankan keutuhan wilayah kita. Nah, permasalahannya kemudian sekarang ketika kita melihat gerakan keislaman yang begitu kuat, kita tidak bisa memberikan ruang yang sama untuk rasa kebangsaan, gitu. Ya, jadi gerakan Islamnya kuat, tapi tidak bisa memberikan rasa kebangsaan. Memang keislaman dan kebangsaan itu merupakan hal yang bisa dikatakan agak jauh ya, tapi kemudian kita bisa melihat itu sebagai sebuah gerakan yang sama-sama memberikan dampak untuk kemaslahatan umat. Satu di antaranya bisa kita lihat bahwa pada abad ke-20 ya, tadi kan kita melihat ya abad ke-18, 19 sampai kemudian pada abad ke-20 kita bisa melihat tuh banyak sekali gerakan-gerakan keislaman di Indonesia yang memberikan memberikan sumbangsih pergerakannya kepada Republik ini. Beberapa di antaranya mungkin bisa kita lihat ya, di awal sini ada beberapa gerakan. Masuk di antaranya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Thalib, dan juga ada beberapa ormas lainnya yang kemudian disebut sebagai Nahdlatul Wathon. Yang pertama Hizbul Wathon di Muhammadiyah misalnya. Itu adalah gerakan yang didirikan oleh Muhammadiyah untuk memberikan dasar-dasar kebangsaan kepada pengikut Muhammadiyah. Artinya orang Muhammadiyah pun juga sudah memberikan ruang yang besar untuk melihat Islam sebagai agama dan juga kebangsaan Indonesia sebagai tarikan nafas yang sama. Yang berikutnya kita bisa lihat ada namanya Nahdlatul Wathon. Di sini ada Abang Anwar ya, salah satu sesepuh di Nahdlatul Wathon. Yeah. Itu beberapa gerakan yang seperti itu juga termasuk gerakan yang memberikan korelasi kuat antara agama dan kebangsaan. Makanya namanya Nahdlatul Wathon atau gerakan
kebangkitan Terima kasih. bangsa. Terima kasih. Ya gitu ya Bang Anwar ya, kalau tidak salah ya. Siap, Yang itu siap. diprakarsai oleh yang ketiga itu bisa kita lihat sebagai gerakan yang disebut sebagai Nadatul Ulama atau gerakan kebangkitan para ulama. Itu bisa lihat di sini ada arsip yang saya temukan menggambarkan muktamar tahun 1930 di hotel di Magelang. Beberapa tokoh yang kita kenal seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri dan seterusnya adalah tokoh-tokoh yang ikut merumuskan dalam muktamar tersebut membahas mengenai bagaimana bisa terus mengkorelasikan antara keislaman dan kebangsaan. Nah, hadirin sekalian, ini hanya tiga contoh ormas yang bukan ormas sih, gerakan keagamaan yang sampai sekarang masih bisa kita lihat itu, kita saksikan dan kita amalkan, dikatakan kita amalkan. Nah, hadirin sekalian, tentu ini tidak bisa kita samaratakan sebagaimana ormas yang sekarang banyak muncul ya, karena sampai puncaknya kita akan menyadari tuh bahwa pertalian kuat antara ulama berabad-abad lainnya memunculkan perjuangan ulama kekinian dengan perjuangan yang sama dalam mempertahankan Islam dan negara, tapi bukan negara Islam. Jadi ada korelasi antara Islam dan negara, tetapi bukan negara Islam. Makanya meskipun beberapa gerakan keagamaan itu muncul pada awal abad ke-20, semuanya itu tidak pernah mengakui diri untuk negara Islam. Tapi mereka tetap berpegang teguh terhadap keagamaannya, bahkan mereka juga memberikan sumbangsih pemikirannya maupun gerakannya juga, atau ruang-ruang yang besar untuk memberikan kontribusi kepada negara atau kepada kebangsaan. Hadirin yang berbahagia, berikutnya Kang. Ya, siap. Yang berbahagia, makanya Hari Pahlawan ini adalah momentum mengingat perjuangan guna menjaga rumah kita bersama, seluruh agama dan seluruh perbedaan lainnya. Tentu kita sadar bahwa ada sekitar lebih dari 7.000 pulau, ya, sekian ratus bahasa, ada 6 agama yang diakui, bahkan itu belum agama adat dan lain sebagainya yang dimiliki oleh negara ini, termasuk diantaranya agama Islam yang sedang kita bahas ini memberikan kontribusi juga. Dan kita juga tidak menutup mata bahwa banyak sekali agama-agama lainnya yang memberikan kontribusi nyata bagi keutuhan negara ini. Makanya saya katakan di sini sebagai rumah kita bersama. Artinya semua agama juga punya peran yang sama. Hanya pada malam hari ini kita fokus pada ulama atau agama Islam saja. Nah, hadirin yang berbahagia, sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa diskusi kalau memang ada yang mendiskusikan. Tentu ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah presentasi yang sempurna, karena apa yang saya sampaikan juga masih sangat terbatas, mengingat ruang dan waktu kita yang mungkin tidak begitu banyak untuk bisa menjelaskan makna ulama dan kepahlawanan. Hanya intinya, kesimpulannya adalah bahwa ulama sejak berabad-abad lamanya tidak hanya membahas mengenai keagamaan saja, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tapi juga mereka atau beliau-beliau juga memberikan kontribusi dalam pemikirannya untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Yang kini kemudian wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali ke Kang Bahril, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan presentasinya, sangat menarik sekali. Yang dapat digarisbawahi adalah di sini ulama